selamat hari Minggu. Wah, aku senang banget loh Kak Gita. Wah, kenapa Kak Tere? Iya, ini kan udah Minggu Prapaskah yang kelima. Artinya kita sudah mendekati menuju Pekan Suci. Oh iya juga ya Kak Tere. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, lancar nggak berpantangnya selama masa Prapaskah? Lancar nggak? Nah, untuk adik-adik yang sudah lancar dalam berpantangnya selama masa Prapaskah, kita beri tepuk salut ya Kak. Oke Kak Gita, tepuk salut. Jempol-jempol, jempol-jempol, salut. Kak, aku mau nanya nih, kenapa ya selama masa Prapaskah lagu Haleluya dan Kemuliaan tidak dinyanyikan? Wah, pertanyaan yang bagus tuh Kak Gita. Kenapa ya adik-adik? Kak Tere tahu nggak? Tahu dong Kak Gita. Haleluya dan Kemuliaan tidak dinyanyikan pada masa Prapaskah karena Haleluya dan Kemuliaan merupakan nyanyian pujian yang ditujukan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya dalam bahasa Ibrani artinya puji Tuhan, sehingga dalam masa Prapaskah Haleluya tidak dinyanyikan. Dan pada masa Prapaskah, gereja mengenang ketika umat Allah berada dalam pengasingan untuk menyambut kedatangan Mesias sebagai seorang penyelamat. Nah, sudah semakin bertambah kan adik-adik pengetahuannya tentang gereja Katolik? Pasti dong Kak Gita. Nah, supaya makin semangat, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat! Untuk memulai minggu gembira kita pada hari ini, mari kita berdiri dan bernyanyi. Ayo!
adik-adik yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Tutup matanya dan ditundukkan kepalanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan dan berkat yang masih boleh kami rasakan di pagi hari ini. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami akan mengikuti minggu gembira kami pada minggu Prapaskah yang kelima. Kiranya sudilah Engkau memberkati dan menjagai kami, sehingga apa yang kami dengarkan dari kakak-kakak guru sekami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Adik-adik yang baik, sekarang tiba waktunya kita untuk membaca kitab suci ya. Sekarang mari masing-masing ambil Alkitabnya, buka Injil Yohanes, Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Ibu harus ulang sekali lagi ya. Dari karangan Yohanes
bab 12 ayat 20 sampai 33. Sudah ya? Inilah Injil Yesus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan barang siapa melayani aku, ia mengikuti aku. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda. Nah adik-adik, mari kita ulangi baca. Tadi bab 12, yuk kita lihat ayat 24. Yuk bersama ya. Diikuti Bu Nels ya. Ayat 24. 1, 2, go. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yuk sekali lagi ya. Sekali lagi, 1 ya. Aku berkata kepadamu, yuk, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Jadi jikalau tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan
menghasilkan buah yang banyak. Dia akan menghasilkan banyak buah. Nah, adik-adik, apa artinya itu? Tadi jikalau gandum. Kita ulang sekali lagi ya. Jikalau gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia tetap satu saja. Tetapi jika ia jatuh, maka ia akan menghasilkan buah yang banyak. Ya. Nah, jadi ini artinya berbuah, berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi kalau seandainya gandum itu seperti apa ya? Misalnya seperti buah padi, kalau tidak kita tanam, tidak kita jatuhkan ke tanah, tetap tidak kita jatuhkan ke tanah, dia tidak mati, maka dia tidak berbuah banyak. Apa yang mau kita makan? Intinya ini berbuah dari biji tadi yang sudah ditanam menjadi berubah dia ke arah yang baik. Ibu Nels ada cerita seperti ini. Pasti semua ini, ayo ini kenalkan, tahu makanan apa ini kan? Ayo, ini apa namanya? Ya, kalau kalian sebut ini tokol. Kalau orang Tapanuli ini katakan rondang-rondang. Jadi kalau misalnya di Bangkuan itu, kalau mamanya mau pergi pesta, oma anon langsung pesta buat rondang-rondang. Dah, kalau di Karo apa namanya? Becih-becih. Siapa orang Karo tahu namanya becih-becih? Dek, adik kamu kali mulai pesta nari bapak becih-becih ya. Nah, kali ini menunjukkan tokol. Dari mana asalnya ini? Ini dia dari jagung. Jagung ini kecil jagung ini dan keras. Jagung ini kecil dan keras. Nah, kalau kamu makan ini nggak enak, keras, pasti kamu tidak suka. Kalau kita masak ini jagung tadi yang keras ini, jika kamu masak, maka berubah dia menjadi tokol yang rasanya manis. Anak-anak semua suka. Jadi apa maksudnya di sini? Berubah dari yang keras menjadi lembut, dari anak-anak yang kurang baik menjadi lebih baik, anak-anak yang suka cemberut menjadi suka tersenyum. Untuk anak-anak yang tidak suka belajar, jadi suka belajar, jadi berubah ke arah yang baik. Yang tadinya hanya suka bermain, nah sekarang sudah mau mengatur waktu sesuai dengan kebutuhan, tidak bermain terus. Oke ya, jadi intinya bacaan ini kita singkat yang kita ambil. Anak-anak berubah seperti popcorn ini, dari yang keras setelah diubah menjadi lembut, menjadi enak. Ya, anak-anak yang tadi suka cemberut sekarang suka menjadi penggembira, supaya senangi banyak teman. Apalagi di masa prapaskah ini kita semakin banyak berbuat baik. Ya, anak-anak yang baik, jadi pesan Injil untuk kita hari ini adalah kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Seperti apa tadi? Gandum jika jatuh ke tanah akan mati dan tumbuh menghasilkan banyak buah. Oke ya, jadi anak-anak yang baik, tetaplah semangat, tetaplah berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik sehingga menjadi anak yang penuh sukacita. Di masa pandemi ini semakin penuh dengan sukacita sehingga COVID tidak akan berani mendekati anak-anak semua karena terus menjaga kesehatan. Oke anak-anak yang baik, sampai ketemu pertemuan berikutnya.
Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah, adik-adik yang baik, karena kita sudah mendengarkan pembacaan dan juga renungan, sekarang tiba saatnya kita untuk mengucapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, di sini kami anak-anak-Mu akan menyampaikan doa-doa permohonan kami bagi para pemimpin gereja. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa kepada para pemimpin gereja kami, mulai dari Bapak Paus, para uskup, para imam, dan semua pelayan sabda-Mu. Kiranya Bapa, Engkau berkati mereka, agar mereka tetap setia dalam tugas panggilannya. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas orang tua yang Engkau berikan bagi kami. Berkatilah mereka Bapa, agar mereka senantiasa dapat mendidik dan membiayai kami anak-anaknya. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berikanlah kepada orang tua kami kesehatan serta panjang umur. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah karena sakit. Kiranya Bapa, Engkau berkati obat yang mereka konsumsi. Engkau berkati pula para tenaga medis yang merawat mereka, agar mereka dapat sembuh seperti sedia kala. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak sekami, ya Bapa, berkatilah anak-anak sekami, agar mereka selalu semangat dalam menerima sabda-Mu. Berkatilah mereka Bapa, agar mereka juga dapat bersuka cita di dalam nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya kabulkanlah doa kami. Untuk menyempurnakan doa-doa kita, marilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Wah, cerahnya cuaca hari ini. Wanginya bunga ini dan juga warna-warni. Lihat, burung pun menyanyi. Senangnya hari ini, yuk kita menari dan menyanyi. Hooray! Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, beginilah caranya.
Nah, di sini bukunya bisa kita bolak-balik, makanya namanya adalah buku bolak-balik. Bahan-bahannya adalah kertas karton warna, double tip, pita panjang 27 cm, gunting, spidol warna, kertas HVS atau karton putih. Yuk kita kerjakan. Nah, di sini kakak ambil terlebih dahulu. Nah, ini dia kertas karton warna dibagi dua. Setelah kita bagi dua, itu kita potong seperti yang kakak buat ini. Lalu setelah itu kita ambil lagi kertas karton yang berwarna merah, kita bagi dua juga dan lalu kita gunting. Seperti ini. Jadi dia ada 4 bagian ya kan, tapi kita gunakan hanya 2. Nah, karton yang sudah dipotong tadi dilipat 2 seperti ini. Setelah itu kita beri double tip seperti contoh yang kakak buat ini. Ini dia, kakak buat double tipnya di pinggir dan di atas dan di bawah. Lalu buka double tipnya. Kita buka double tipnya. Lalu kita pasang pita 3 lembar yang ukuran 27 cm tadi sebanyak 3 ya. Kita tempelkan agak berjarak. Lalu kita buka semua double tipnya dan tempelkan karton itu. Lalu atur pita seperti contoh ini. Nah, di sini kakak turunkan pita yang 2 atas dan bawah, lalu yang tengah dibuat di bagian belakang. Oke, kita atur, lalu kita tekan dan kita tindik menggunakan gunting supaya dia lebih rapi. Ambil karton satunya, kita tempelkan, kita dekatkan, lalu atur rapi seperti yang kakak buat ini. Oke, sudah dibuat. Jangan sampai bergeser ya, adik-adik di rumah. Lalu buka dan lepas double tipnya. Setelah itu tempel ujung 2 pitanya. Lalu buka semua double tipnya. Setelah itu, nah sisa pita tadi kita tempelkan di situ. Nah, lalu kita tempelkan sisi kartonnya untuk menutup. Oke, sudah jadi. Nah, untuk kertasnya, kertas putihnya itu kita tulis. Boleh kita tulis ayat-ayat Alkitab atau kata-kata mutiara juga boleh. Nah, di sini kakak membuat itu ayat Alkitab, yaitu Mazmur. Isinya adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Oke. Nah, di kertas karton satu lagi itu kakak mau buat gambar lilin. Nah, di sini kakak gambar lilin untuk hiasannya. Nah, di sini adik-adik di rumah boleh membuat gambar apapun. Boleh gambar yang lain, terserah, mau tergantung kreativitas kalian masing-masing. Kalian mau gambar apapun boleh. Di sini kakak buat gambar lilin, kalian hias secantik mungkin supaya lebih menarik. Oke, nah di sini kakak mewarnai supaya lebih menarik dan lebih indah dilihat, ya kan? Oke, sudah jadi. Nah, lalu kita ambil tadi buku yang kita buat tadi, lalu kita rapikan pinggirnya supaya bisa masuk ke dalam pita tadi. Nah, kita rapikan, kita gunting sedikit bagian samping sama bawahnya ya. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam. Nah, seperti yang kakak buat ini ya. Oke. Hore, buku bolak-balik sudah jadi. Nah, ini dia. Jadi bisa kita bolak-balik. Nah, adik-adik yang baik, ini dia hasil kreativitas kita. Yang nama kreativitasnya adalah buku bolak-balik. Kenapa namanya buku bolak-balik? Karena dia bisa dibolak-balik seperti ini. Ini dia. Terus kita bisa bolak lagi. Ini dia. Nah, di sini kalian bisa mengisi dengan kata-kata mutiara atau ayat-ayat Alkitab. Ini dia. Atau seperti yang kakak buat ini. Di sini kakak menempelkan sebuah foto dan kakak juga membuat keterangan dari foto itu. Nah, jadi adik-adik di rumah bisa mempraktekkan sendiri bagaimana cara pembuatannya, yaitu buku bolak-balik. Selamat mencoba. Nah, adik
adik-adik yang di rumah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah sampai di doa penutup. Mari kita siapkan hati kita dan kita ambil sikap berdoa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu sepanjang minggu gembira kami tadi. Terima kasih juga atas firman yang masih boleh kami dengarkan hingga pada hari ini. Semoga kami dapat mendengarkan dan merealisasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Bapa yang baik, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya sudilah Engkau memberkati dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Minggu gembira kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk tetap menyaksikan Minggu Gembira kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Kalau mau keluar rumah, ingat ya, yang penting-penting aja. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!